Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar dimanapun berada. Sebelumnya saya ingin mendoakan kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi sekarang ini. Nah, walaupun kita di rumah, namun kita tetap bisa belajar dengan menggunakan beberapa media massa seperti Zoom, seperti Classroom, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk belajar itu tidak mungkin selagi kita mempunyai niat yang kuat untuk belajar. Oke, jadi saya mendoakan semoga kita sukses dan jauh dari segala wabah penyakit COVID-19, tetap memakai protokol kesehatan, memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan banyak mengonsumsi makanan yang bergizi. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran di awal semester. Nah, jadi saya mengajar di kelas 12 yaitu bahasa Indonesia. Jadi bagi adik-adik atau pelajar seluruh Indonesia bisa menyimak video saya di channel Jupri Rokan sebagai panduannya dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, kita langsung saja. Kita lihat, ini adalah profil saya. Channel saya bisa dicari yaitu Jupri Rokan, YouTube-nya, Facebook-nya Jupri Rokan juga, IG-nya juga Jupri Rokan. Nah, jadi nama panjang saya itu Juprianto SPD. Oke, kita akan bahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Jadi buat adik-adik, silakan simak dan amati video yang saya jelaskan ini. Semoga bermanfaat dan bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, jangan lupa subscribe dan like dan share supaya channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa lebih giat dalam membuat konten-kontennya, guys. Oke, kita lanjut kepada tahap yang pertama, yaitu mengenai pertemuan pertama yaitu kompetensi dasarnya 3.1 dan 4.1 yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah kamu ketahui tentang surat lamaran pekerjaan? Nah, yang berikutnya, mengapa harus membuat surat lamaran pekerjaan? Dan bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Nah, apa saja unsur-unsur surat lamaran pekerjaan? Nah, jadi kita akan bahas mengenai apa yang menjadi tahapan dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Oke, silakan perhatikan. Semoga peserta didik semuanya bisa memahaminya. Kita lanjut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu setelah peserta didik memahami atau mempelajari tentang surat lamaran kerja itu, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, kemudian menyajikan simpulan dalam bentuk visual yang menarik. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Nah, di sebelah ini bisa sahabat pelajar semua melihat, yaitu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama ada di sana yaitu tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, yang berikutnya adalah lampiran
Setelah lampiran ada namanya alamat surat. Yang berikutnya adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka itu adalah alinea pembuka. Yang berikutnya adalah isi. Isi ini apa isinya? Ya tentu adalah identitas, maksud tujuan, dan menyatakan lampiran. Nah, yang berikutnya adalah penutup. Setelah penutup baru salam penutup dan diakhiri dengan tanda tangan. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, mungkin sahabat pelajar sudah juga pernah menulis surat. Apakah itu surat izin atau surat pribadi? Nah, ini salah satu contoh dari surat resmi. Masuknya kategori resmi yaitu surat lamaran pekerjaan ini. Oke, kita next. Kita lihat di sebelah lembaran yang berwarna hitam itu adalah contoh surat. Misalnya Binjai 25 Juli 2020. Nah, ini merupakan yang disebut dengan tanggal dan tempat pembuatan surat. Nah, yang berikutnya hal lamaran pekerjaan, lampiran satu berkas. Ini yang disebut dengan lampiran. Yang berikutnya yang terhormat kepada bagian personalia PT Al-Fakih Jaya, Jalan Duku nomor 255 Sundai di Binjai. Ini merupakan alamat suratnya. Yang berikut adalah dengan hormat. Ini yang dikatakan dengan salam pembuka. Berdasarkan iklan yang dimuat dalam Harian Umum Indonesia Jaya tanggal 20 Juli 2020 tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai konsultan keuangan yang Bapak Ibu pimpin, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Titik 2. Nah, nama Anissa Samsul SE. Tempat tanggal lahir Binjai 23 November 1991. Pendidikan S1. Nomor handphone 0813 bla 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 bla. Alamat email bla bla bla. Alamat Jalan Duku nomor 25 Sundai Binjai 201716. Ini yang disebut dengan identitas, maksud dan menyatakan lampiran. Nah, ini dia. Nah, yang berikutnya dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya lampirkan. Yang pertama, daftar riwayat hidup. Yang kedua adalah fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai. Yang ketiga, fotokopi KTP. Yang keempat, fotokopi sertifikat kursus komputer. Yang kelima, 3 lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan atas permohonan Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Ini yang disebut dengan penutup. Hormat saya, ini adalah salam penutup. Anissa Samsul SE, ini adalah tanda tangan atau orang yang membuat surat tersebut. Nah, inilah bagian sistematika di dalam surat. Mungkin peserta didik mempunyai pertanyaan seperti ini. Kenapa penulisan identitas itu huruf kecil? Kenapa tidak huruf besar? Nah, misalnya namanya itu N-nya itu huruf kecil. Nah, di dalam prosedur penulisan itu, di dalam identitas penulis surat itu sebenarnya tidak boleh menggunakan tulisan kapital kecuali nama orangnya yang di sebelahnya. Nah, itu jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan
membahas mengenai surat lamaran pekerjaan tadi. Jika kalau memang belum paham, itu silakan peserta didik membuka buku Bahasa Indonesia kelas 12 yang K13 revisi sebagai panduannya. Nah, setelah itu peserta didik bisa membuat latihan berdasarkan sebuah iklan yang ada di sebelah kanan. Bisa dikerjakan bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Silakan bekerja, selamat bekerja, semoga adik-adik diberi kemudahan dan sukses untuk kita semua. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan itu merupakan hal yang penting bagi adik-adik ketika nanti sudah lulus atau menamatkan baik itu SMK maupun SMA. Nah, setelah tamat nanti itu adalah aplikasinya di dalam dunia kerja. Jadi tetaplah berusaha dan berlatih sampai tujuan itu kamu temukan, Jeprianto. Sekian, jangan lupa subscribe channel Jeprirokan, share, like, dan komen untuk membangun channel saya. Semoga bermanfaat buat adik-adik peserta didik di seluruh Nusantara. Salam dan semoga sukses untuk kita semua.